Baik, kalau baik boleh kasih reaction jempolnya dong. Aku mau lihat reaction jempolnya. Ih, siapa yang excited untuk opening hari ini? Aduh, pada excited nih kayaknya nih ya. Oke, langsung aja. Untuk teman-teman, aku ingetin sekali lagi jangan lupa ya untuk siapin peralatan saya bisa bareng. Oke, aku mau ngucapin selamat datang di opening dan simulasi ORC yang ke-18. Dan tema kita kali ini, siapa yang tahu tema kita apa? Hayo, coba ada yang tahu nggak? Enggak ya. Ada yang tahu nggak tema kita apa kali ini? Waduh, Siapa yang ingat? ada yang langsung sibuk nyari ini tema kita apa nih kali. Tema kita kali ini apa ya? Apa ya? Tema kita kali ini apa ya? Waduh, 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 waduh. Kayaknya nih masih nggak ada yang nggak tahu apa gimana nih. Mungkin lupa-lupa ingat Kak Cer. Wah, lupa ingat ya. Waduh, jadi tema kita kali ini adalah super extraordinary tuh. Ada dari Grace. Waduh, Kak Gret Nah, tuh benar tuh. oke. Nah, untuk teman-teman ya di sini. Jangan lupa kalau misalnya mau pakai chatbox nih, ada peraturannya nih. Kalau mau ngechat di sini tuh harus menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Hmm. Oke, jadi tidak boleh pakai kata-kata yang kasar atau kata-kata yang rasis. Oke, nah makanya harus pakai kata-kata dan juga kalimat yang positif ya. Benar ya, Benar Kak banget. El? Oke, nah mungkin buat yang masih bingung nih baru pertama ikutan ORQ nih, bingung kok aku dipanggilnya ORQTIS ya. Terus kenapa kakak-kakaknya dipanggil ORCIR? Nah ini ORQTIS itu adalah panggilan untuk kalian semua yang imut-imut, cute-cute, kiowo-kiowo, semuanya kita panggil ORQTIS ya. Kalau untuk kakak-kakaknya, panitianya itu panggilannya adalah kakak ORCIR. Oke, jadi sekarang udah tahu kan? Ada nggak yang belum tahu sebelumnya? Jadi sekarang udah tahu ya. Jadi kalau ORQTIS berarti kakak sebutin adalah kalian semua yang imut-imut dan juga lucu-lucu. Oke. Nah, sesuai yang tadi Kak Cer bilang, tadi kita ada temanya dengan judul Super Extraordinary. Nih, temanya itu bukan dipilih cuma-cuma, tapi ada artinya. Nah, kenapa extraordinary? Ada yang tahu nggak? Ayo, ada yang tahu nggak kenapa extraordinary? Super extraordinary. Kira-kira extraordinary apaan ya Kak ya? Waduh, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak di sini? Kenapa nggak superhero ya? Iya benar. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi langsung aja. Tema ke-18 ORC kali ini itu pengen mengajak seluruh peserta ORQTIS itu untuk berjuang membangun karakter diri dan prestasi yang luar biasa. Untuk mencapai semuanya itu, peserta perlu mempertahankan diri agar konsisten, disiplin, tekun, dan berani menghadapi tantangan. Oke, coba ya. Kakak Acer pengen teman-teman hafal ini ya. Yang pertama ada apa? Konsisten. Oke, Konsisten, oke, konsisten. Disiplin. disiplin, oke Kak. Oke, tekun. Tekun, oke Kak. Dan juga berani menghadapi tantangan. Berani menghadapi tantangan. Oke, coba kita ulangin bareng ya, orangin bareng ya. Lengkap ya Yang Kak ya. iya, betul. Coba kita ulangin bareng ya. Oke, yang pertama, konsisten, Konsisten, disiplin, disiplin, tekun, tekun, dan berani menghadapi tantangan. berani. Oke. Nah, kalau misalnya nih, Warcutis lihat di gambarnya, itu ada gambar kastil, benar kan? Ada gambar kastil, terus ada gambar satrianya yang lagi megang pedang. Nah, kalau misalnya ini untuk kastilnya itu ada filosofinya.
Jadi kastil itu kalau misalnya dalam games atau permainan itu dapat dibangun dengan ketekunan dan juga keberanian. Kalau misalnya waktu main game gak ada tuh langsung tahu levelnya masih satu, tapi kastilnya udah waduh megah banget gitu ya. Kayaknya nggak ada sih ya. Kayaknya harus dibangun nih per level dikit-dikit kasih perabotannya dulu kak atau bangunan apa dulu kak gitu. Jadi tidak ada yang langsung wah banget kastilnya itu nggak ada. Nah, kadang kita itu pasti akan mengalami kegagalan saat kita membangun sesuatu, tetapi kemauan keras dan daya juang tinggi itu akan membuat seseorang tetap tekun untuk menyusun tiap kepingan satu per satu. Nah, kastil itu juga merupakan lambang keberhasilan, buah dari perjuangan dan juga ketekunan. Demikian juga seluruh peserta yang ada di sini akan membangun kastil kesuksesan hidupnya melalui ketekunan, keberanian, dan juga kesabaran. Nah, Warkitis mau nggak nih membangun kastilnya supaya kokoh, berdiri, bagus, megah gitu? Mau nggak? Coba-coba aku lihat dulu reactionnya. Boleh kasih jempolnya dong. Mau ya? Nah, itu makanya harus dibangunnya itu dengan konsisten, harus tekun, keberanian, dan juga kesabaran. Nah, udah nih tentang kastilnya. Next, itu ada siapa di depan kastilnya tuh? Ada satria yang lagi pegang pedang. Nah, itu juga ada artinya. Kalau kesatria dalam permainan ini, ya, dalam games, itu melambangkan seluruh peserta ORC yang siap menghadapi tantangan kehidupan untuk mencapai keberhasilan di masa depan. Pedang ini menggambarkan usaha untuk melindungi diri dari pengaruh yang bisa menggagalkan pencapaian masa depan. Waduh, ini. Dan juga ya, pakaian ini ada pakaian superhero juga karena pakaian superhero itu menggambarkan kesiapan diri untuk menggunakan banyak cara terbaik untuk sampai di masa depan hebat. Nah, pedangnya itu adalah untuk melindungi diri dari pengaruh-pengaruh yang buruk ya, yang berusaha menghasut ular pipis. Aduh, nggak usah deh, ngapain sih bangun-bangun kastil susah-susah, mending tidur gitu ya, mending males-malesan. Waduh, bahaya banget nih, jangan sampai ya. Jadi itulah dia tema super extraordinary penjelasannya mengenai kastil dan juga satrianya. Jadi ORQTs harus bisa menjadi satria yang membangun dan mempertahankan kastilnya. Setuju? Kalau setuju boleh nih. Kasih jempolnya dong, aku mau lihat reactionnya dong. Oke. Nah, ini belum yang buat yang belum on cam nih boleh on cam dulu ya. Karena next ini Kak Share punya surprise. Jadi Kak Share tuh punya bintang tamu spesial hari ini. Jadi ceritanya itu ya, kalau Luar Cuties denger pasti nggak percaya. Kenapa? Karena dia itu anaknya tuh nggak suka sama yang namanya belajar. Dah, habis itu dia tuh nggak suka yang namanya nulis. Tapi dia bisa ngeluarin buku. Percaya nggak? Kok bisa sih Kak Cer? Kak- Itu dia Kacer juga bingung sebenarnya. Ini orang kagak suka belajar, Nggak suka. kagak Nah, suka tulis, tapi dia launching buku Kak El. bisa Bingung launching nggak? buku. Ah, Ah, ini nah beneran extraordinary nih. i- itu dia. Makanya itu sebelum kita panggil orangnya ini kita saksikan dulu video yang satu ini.
Wow, 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 wow. Ini keren banget sih Kak Cer. Iya kan? Nah, ini langsung aja kita dengar langsung dari orangnya. Kak Damia, silahkan. Oh, halo Arcutis, namaku Damian, umurku 14 tahun. Sekarang aku akan memberitahu tentang bukuku. Judulnya adalah We Will Die. Buku ini nyeritain tentang 4 sahabat dari kecil sampai besar. Habis itu pisah. Habis pisah, terus ketemu lagi sampai nggak sengaja. Terus waktu nggak sengaja itu mereka cerita-cerita yang udah dialamin apa aja. Di situ mereka suatu saat dapetin nemuin sesuatu. Habis itu mereka tiba-tiba dapat misi. Habis itu ya udah gitu, mereka harus nyelesain misi itu. Nah, dalam pembuatan buku ini kan nggak cuman sehari 2 hari selesai, jadi butuh proses. Nah, dalam proses itu kan juga pasti butuh kesabaran, terus ya gitu gitulah. Nah, terus jadinya harus punya yang lebih itu sabar dan lain-lain itu. Udah itu aja. Udah, ayo kita main aja udah. Ya, bahannya Oke. disiapin ya. Ntar dong, Kak Damian. Puzzle-nya Kita kasih ya. tepuk tangan dulu dong untuk Kak Oh ya, Damiannya. itu loh Gimana tepuk sih? tangan. Oh, oke, buku mana, Kak? Katanya Oh, mau masih ada yang penasaran nih Kak Damian. ya, mau lihat Pengen lihat bukunya. bukunya, pengen lihat bukunya Kak Damian. Coba Oh kasih tutup iya, layar dong Kak bentar, bentar. Damian. Hmm, Oh, bukunya We keren banget Will nih. Die by Bagus Damian banget ini David. bukunya. Bagus ya bukunya ya. Nah, jadi kayak yang Kak Damian bilang tadi itu, nah, prosesnya itu gak langsung dan instan. Nah, pasti banyak banget. Bener gak Kak Damian? Dari apa ya? Judulnya ya, isi-isinya, susunannya seperti apa, semuanya itu juga perlu proses, gak langsung instan, langsung Kak Damian besok pagi bangun langsung keluar deh bukunya. Jadi buku. Gak Mas, gitu ya, gak gitu. Nah, makanya di sini gambarannya adalah Kak Damian tuh jadi satria yang sedang membangun kastilnya dan menjadi super extraordinary. Jadi benar banget. untuk keluar cuties yang mau kayak Kak Damian juga bisa sebenarnya ya. Sebenarnya Kak Damian katanya nggak suka belajar, emang iya Kak Damian? Iya, penting. Nggak suka belajar tuh dalam artian apa? Menghafal, nggak suka Nggak suka, menghitung, suka suka, ngitung. suka ngitung, Nggak ngafal nggak suka, suka. nggak suka. Oh, nggak suka. Terus kenapa suka nulis? Suka nulis? Nggak. Oh, Gue nggak nggak suka suka. nulis juga. Jadi jadi kayak mana ceritanya Kak Damian bisa tiba-tiba kepikiran mau bikin buku itu? Gabut, tulis aja. Oh, dari gabut loh Kak, dari Cabut gabut. tulis aja tuh katanya tuh ada yang bilang Kak Damian keren banget tunjukin bukunya dong Kak tunjukin lagi Kak bukunya Kak. Ya, ya, balik. Oke, Nah, nah itu dia bukunya tuh nanti kalau misalnya ada yang mau gimana tuh Kak carinya di mana Kak? Di perpus oh, Di ini sudah ada Perpus. perpusnas ya, nasional. udahlah di perpusnas sudah masuk bukunya Kak Damian. Jadi boleh nih buat yang mau boleh nanti dibaca-baca ya bukunya Kak Damian ya. Oke, boleh kita kasih tepuk tangan sekali sekali lagi dong untuk Kak Damian yang keren banget ya. Waduh, gak suka nulis, gak suka belajar, tapi tiba-tiba udah keluar buku doang karena berawal dari Gabut. gabut ya. Oh, tapi katanya di sini ada mamanya Kak Damian nih. Boleh ada mamanya Kak Damian ada di sini, boleh nggak Kak Cer sapain mamanya Kak Damian? Halo, ada nggak ya? Ada nggak ya? Kak Damian umur berapa Kak? Itu ditanya. 13, 13 tuh Kak Tahun Gede. sudah ngeluarin buku Kak Cer.
Iya, ini dia ada mamanya ini Halo, mamanya. Ibu. Halo, Di unmute dulu, Ibu. halo Mama. Halo, Kaget ya Mas tiba-tiba disapa ya. iya Kak Cer. Ah, Oke, ini aku sebenarnya mau ngobrol-ngobrol dikit aja sih sama mamanya Kak Damian. Nah, Mam ini gimana sih cara dampingin Kak Damiannya supaya bisa jadi sampai extraordinary, super extraordinary seperti sekarang tuh gimana sih? Dan juga kan tadi anaknya kan emang nggak doyan belajar ya katanya nggak doyan belajar, nggak doyan nulis, tapi tiba-tiba dia bisa ngeluarin buku gitu. Gimana sih cara pendampingannya dan gimana gitu pesannya Mama gitu ya terhadap dengan peluncuran bukunya si Damian? Kak Cer, kalau boleh jujur ya, sebenarnya itu eh ini surprise juga buat buat mamanya ya, karena nggak ngerti awalnya tuh nggak ngerti kalau Damian itu ada nulis buku. Jadi sebenarnya yang mendampingin itu Bu Rini dan timnya Rihan ya. Mamanya juga nggak tahu sebenarnya dia nulis buku ini. Jadi kayak surprise project gitu buat mamanya dan kita semua yang di rumah ini kita nggak ngerti. Nah, kalau keseharian Damian sih emang anaknya nggak terlalu suka belajar. Kalau belajar itu ya asal-asal aja, tapi ya nggak tahu, puji Tuhan ya nilainya oke, nggak nggak yang sampai parah-parah gitu. Jadi ya gitu Kak Cer. Waduh, boleh kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk maminya Damian. Yeay. Waduh, thank you ya. Thank you mamanya Kak Damian sudah Thank mau you share. Kak Cer. Ini juga sebenarnya surprise ya buat mamanya ya. Tiba-tiba udah launching buku aja ini si Damian. Tadi pas pas dibilangin nilainya selalu bagus langsung bangga loh dia langsung kayak gitu loh dia loh. Iya, dia mestinya kalau dia mau belajar lebih giat pasti dia bisa lebih bagus lah gitu. Bener, pasti ya. Dan Mm-mm. juga untuk seluruh arkitektur di sini pasti kalau mau belajar lebih biar pasti hasilnya tuh lebih bagus. Cuman itu ya kita tuh harus kayak tadi tekun, konsisten, kesabaran semuanya itu harus ada. Oke, thank you mamanya Kak Damian. Thank Thank you you. Yuk, Kak Cer, kita thank you Kak El. Oke. Kak Damian, Kak El mau nanya nih, gimana sih Kak Damian sekarang perasaannya bisa nulis buku, terus bisa launching buku, terus bukunya sekarang sudah ada di Perpusnas. Gimana sih perasaan Kak Damian sekarang? Kak Damian happy nggak, bangga nggak? Biasa aja. Biasa aja. Wah ini keren nih. Sudah punya prestasi, tapi Kak Damian nih, wah tetap humble nih, biasa aja. Tapi Berarti ada next dia bakalan keluarin buku lagi nih kayaknya ya Kak. tanya nih Kak Aceh. Aduh. Memang memang agak unik emangnya Kak Damian ini ya. Bener nih. Oke. Kita langsung main games aja kali ya. Semuanya sudah ready? Sambil ngingetin lagi, kita perlu apa di game sini? Kak Cer, kita perlu tadi. Oh, kertas HPS, lem, gunting, dan juga pola puzzle. Oke, yuk. Kakak-kakak ORQTs, yuk kita siapin. Kita, Oke, yuk. Boleh ya. untuk yang sudah menyiapkan, boleh on cam supaya kita bisa seru-seruan bersama. Mm-mm. Boleh dong, aku mau lihat pola puzzle-nya, teman-teman. Di mana sih? Kalau boleh lihat di mana, di mana? Oh, Kak Demin sudah punya. Tuh, Yo, Ika Damian sudah punya. Wah, ini ada juga Farzana sudah ada. Terus, Kak Nathaniel kayaknya juga sudah ready Yang tuh. kemarin ya, kita pintar juga aduh berani itu Fidelia juga sudah ada. berintegritas dan baik hati, sabar berjuang jadi lebih baik, memaksimalkan potensi, Winza juga sudah ready. terus belajar, terus bertumbuh, saling Kak Ivo nih. menyemangati. Ready. Jayo teman-teman, let's work Oke, hard and kalau have sudah fun. ready, OR Cuties pasti bisa. ini Kak Cer mau jelasin dulu ya. Jadi Kak Cer tuh nanti bakalan mengajak OR Cuties untuk menggunting pola puzzle
Lalu tempel pola di kertas HVS sehingga membentuk gambar tema ORC 18. Games dilakukan bersama-sama dengan waktu 5 menit saja. Jadi ORQT semuanya boleh on cam ya. Jadi pola puzzle-nya itu jangan digunting dulu ya sebelum kita bikin countdown-nya. Sebelum kacer hitung mundur. Sebelum kacer hitung mundur jangan ada yang gunting terlebih dahulu ya. Oke, semuanya sudah ready? Jayo teman-teman, let's work hard and have fun. ORQTs pasti bisa. Raina ya udah ready banget tuh, udah nggak sabaran pengen mulai nih. Oke, ya. Kalau gitu kita kasih timer ya. Timernya sudah ready. Kita langsung Agak aja. nge-lag, Bun. Nge-lag. Lagi nge-lag, sabar Kak, nggak apa-apa. Oke, Kacar bakalan hitung mundur ya. Nanti ORQTs boleh start menggunting. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Silahkan. Yuk silakan, let's go. Digunting pola puzzle-nya. Wah Kak, dia langsung gercep banget tangannya kok. Iya. Tuh ada yang kamera diganti sudah bisa lihat nih. Boleh digunting. Kak Naya juga serius banget nih kayaknya nih. Kak Grace di Malang lagi nih. Waduh, yuk. Yuk bisa yuk. Tentang kita menggapai mimpi. Ini ada Kak Seruni juga dari Jawa Timur. Untuk menjadi yang lebih baik dari diri yang kemarin. Kita pintar. Jadi ya untuk games ini tuh sebenarnya bukan cuma games doang. Jadi tuh ada maknanya sebenarnya dari games ini. Nah, jadi ya kalau misalnya pengen jadi seorang satria yang punya karakter diri, ORQTs itu membutuhkan keberanian menjadi diri sendiri ya. Terus tekun. Nah, jadi dalam menggunting-gunting pola puzzle ini menunjukkan pemaknaan bahwasan ORQTs itu harus tekun. Nah, lalu disiplin, mampu mempertahankan diri dari hal-hal yang mampu menghancurkan karakter diri tersebut. Gitu. Nah, ini buat yang lagi gunting-gunting hati-hati ya, jangan sampai guntingnya mencong semua, salah deh. Kita pintar, juga berani, berintegritas, dan baik hati, sabar, berjuang jadi lebih baik, memaksimalkan potensi. Terus belajar, terus bertumbuh, saling Ingatannya juga menyemangati. serius banget. Jayo teman-teman, let's work hard and have fun. ORQTs pasti bisa. Yuk semangat yuk, semangat yuk. Nah, Grace semangat, pelan-pelan kuncinya. Menggapai mimpi bukan Wah, Kak tentang Delia ini nilai tertinggi, namun untuk sudah menjadi yang akan lebih baik menempel dari seperti diri yang kemarin. Kita pintar, juga berani, berintegritas, dan baik Yuk semangat Kak hati, Delia. sabar, berjuang jadi lebih baik, memaksimalkan potensi. Terus belajar, Gak muka serius terus semua ya. bertumbuh, Lagi saling serius. menyemangati. Ngeguntingin. Jayo Ngelemin. teman-teman, let's work hard and have fun. Ini kakak-kakak yang SMA nih sekalian ini nih, nostalgia ngerjain KTK ini ya. Kalau nggak salah untuk SMA kayaknya nggak ada lagi ya pelajaran apa sih kayak prakarya gitu kan udah nggak ada ya. Jadi sekalian nostalgia gitu ya dulu kalau pas kelas TK, SD, dulu ada kelas-kelas prakaryanya. Dari diri yang kemarin. Kita pintar, juga berani, berintegritas,
dan baik hati, sabar berjuang jadi lebih baik, memaksimalkan potensi. Nah, ini makin gak kabaran nih lihat hasilnya Terus gimana gitu. belajar, terus bertumbuh, saling Nah, Adela menyemangati. juga serius banget. Jayo teman-teman, let's work hard and have fun. Our cuties pasti bisa. Ayo, ayo, Tentang ayo. kita menggapai mimpi, bukan tentang Ayo Kak Seruni, nilai tertinggi, semangat. namun untuk mencari yang lebih baik dari diri yang kemarin. Seruni itu angle-nya dari Kita samping. pintar, juga berani, Iya. berintegritas, dan baik hati, sabar berjuang jadi lebih baik, memaksimalkan potensi. Terus belajar, terus bertumbuh, saling menyemangati. Jayo teman-teman, let's work hard and have fun. Our cuties pasti bisa. Tentang kita menggapai mimpi, bukan tentang nilai tertinggi, namun untuk mencari yang lebih baik dari diri yang kemarin. Kita pintar, juga berani, berintegritas, dan baik hati, sabar berjuang jadi lebih baik, memaksimalkan potensi. Terus belajar, terus bertumbuh, saling menyemangati. Jayo teman-teman, Wah, Kak Adela kayaknya sudah selesai nih. our cuties pasti bisa. Waduh, ada yang udah selesai nih. Kak Adela sepertinya sudah. 1 menit lagi ya. Sudah selesai. Dikit dulu. Nanti kita akan tunjukin Tentang ke kita menggapai mimpi, bukan tentang nilai tertinggi, namun untuk mencari yang Nah, udah jadi aja nih punya Kak Adela nih. yang kemarin. Waduh. Kita pintar, juga Oke, berani, selesai. dan baik hati, Hai. sabar berjuang jadi lebih baik, Wah, ada nih Kak Adela udah selesai. Boleh lihat lagi dong tadi sekali lagi. Aduh. Kak Adela, aku boleh tanya nggak? Menurut Kak Adela, kesatria itu apa sih? Kesatria itu orang yang berani ambil resiko. Berani ambil resiko. Oke, cakep. Keren banget tuh jawabannya. Wah, Kak Adela. Berani ngambil resiko. Berarti berani ambil tantangan. Betul sekali. Jadi Adela udah selesai nih. Coba kita sambil lihat-lihat lagi ya yang main ini. Ini udah kayak dengan tadi nih belajar baca, berani ambil resiko, berani ambil tantangan. Jadi dong bukunya. Terus belajar, terus bertumbuh, saling menyemangati. Kak Adela, kalau boleh tahu, Kak Adela pelajaran favoritnya apa sih di sekolah? Kalau bukan musik, MTK. Oh, musik, matematika. Wow. Hobinya? Berarti ini ikut bidang matematika juga dong? Iya, ikut matematika. Aduh. Keren. Next kita pilih yang SMA Dari ini. SMP. Ada ini Kak Inaya. Kak Inaya dari Jawa Timur. Halo. Halo Kak, boleh lihat gak puzzle-nya Kak? Waduh. Emang ya.
Cakep ya. Aku boleh tanya dong, tadi kan aku udah tanya ke Adela tuh, kalau menurut Kak Inaya, apa sih yang menggambarkan seorang kesatria? Orang yang pemberani, terus mau mengambil resiko, Mhm. terus mungkin suka menghadapi rintangan, suka tantangan. Oke, berarti harus berani mengambil resiko dan juga berani menghadapi tantangan. Yang pasti pemberani. Dan juga pemberani. Maksudnya, nanti. Oke, kita cari lagi ya yang dari teman-teman kita yang dari SD. Ada nggak ya? KL boleh bantu cariin nggak Kak untuk yang dari teman-teman yang dari Dari SD? SD Ya, ada tadi. Ya. Nathaniel nih dari Jambi. oke. Halo Nathaniel. Halo Kak, Hai Kak. Oke. Boleh dong mau lihat ini. Mau lihat pajolnya. Aduh, kalau ke Nathaniel aku boleh tahu nggak? Kan Nathaniel pasti suka main game nggak sih ini? kalau Biasa suka main. saya sukanya yang ngitung logika gitu seperti matematika gitu Kak. Wah, suka berhitung. Ternyata kan Nathaniel jangan-jangan ikut matematika juga. Yang WRC yang lalu saya ikutnya matematika, sekarang ikutnya IPA lagi Kak. Waduh. Kan Nathaniel aku boleh tanya nggak Kak? Kalau misalnya menurut Kakak nih, kan Nathaniel, Satria itu seperti apa sih? Menurut saya Satria itu orang yang pemberani gitu Kak, Pemberani. dan suka mengambil resiko Kak. Walaupun dia, iya, Walaupun dia takut, dia tetap akan melaksanakannya gitu Kak. Oke, walaupun dia takut, dia tetap akan melakukannya, tapi masih dalam konteks yang positif ya. Dia Iya berada masih dalam konteks yang positif. Oke, thank you Kak Nathaniel. Nah, kita langsung aja ya. Boleh nggak kita tanya-tanya lagi? Karena tadi aku lihat ada banyak nih beberapa yang sudah Boleh angkat. dong, boleh dong. Kak Naya, hai Kak Naya. Kak Naya boleh tunjukin ke kamera nggak? Nih Kak Naya. Kalau menurut Kak Naya, Satria itu gimana sih? Dia itu orang yang siap menerima tantangan di kehidupan buat keberhasilan di masa depan. Oke, so siap menerima tantangan. Sekarang nih untuk keberhasilan Di masa depan. Ya. Wah, keren banget. Kak Naya, ini ngambil bidang apa tes kali ini? Ambil PPKN. PPKN. Kenapa PPKN ini? Suka aja. Cita-citanya apa Kak Naya? Cita-citanya mau jadi pengacara. Wow. So ini di masa depannya pengen pengacara. So Kak Naya hari ini ambil nih tantangan ikut Wah, thank you Kak Naya. Ada lagi nggak teman-teman yang udah selesai? Kak Winda sudah selesai tadi? Belum. Kak Farzana? Ada lagi. Ada lagi yang sudah selesai Kak? Kak Fidel ya? Mana? Kak Fidel di Surabaya. Udah selesai Kak Fidelnya? Udah. Kak Fidel sudah selesai. Boleh kasih tunjuk dong Kak Fidel? Boleh kasih tunjuk lagi gambarnya? Waduh, ada tulisan I am. Nah, Kak Fidel ya. Kak mau tanya nih. Jadi admin nggak Kak?
Kak Fidelnya kayaknya malu-malu. Ini cuma ngangguk-ngangguk, oke. Kak Fidelia, happy nggak sore hari ini? Happy, wah semangat sekali. Wah, keren banget Kak Fidelia. Kak Fidelia, ini baru pertama kali ikut ORC? Baru pertama kali loh Kak Cel, tapi semangat keren banget Kak Fidelia. Harus ketemu lagi nanti ya di next ORC ya. Iya, bener banget. Sarange, Kak. Wah, keren. Kak Fidel ikut apa nih kalau boleh tahu di first time ORC ikut bidang apa? Saya ikut bahasa Inggris. Wah, akhirnya open mic juga. Wah, Kak Fidel ikut bahasa Inggris. Kak Fidel, kenapa milih bahasa Inggris? Soalnya bagi saya tuh mudah ya, terus nggak suka. Oh, suka bahasa Inggris. Kak Fidel nih suka bahasa Inggris kenapa nih? Karena nonton film, dengar musik. Karena dari dulu tuh suka lihat video-video Inggris kayak game konten kreator Inggris gitu. Wah, emang nih kelebihan anak zaman sekarang ya belajarnya itu bisa dari mana aja, dari games, dari konten. Wah, keren. Benar-benar. Waduh, keren Thank you ya juga Kak Fidel ya. menyeramkan itu ya seperti yang orang-orang kira ya Kak El ya, padahal bisa belajar dari Nah kalau Jin belajar ya bisa kok bahasa Inggris semuanya. betul kayak dari Kak Fidel ini juga karena suka lihat video konten kreator juga ya, itu bisa nambah-nambah juga ya, nambah-nambah ilmu bahasa Inggrisnya juga ya. Iya, soalnya gara-gara video-video Inggris punya pengalaman lebih mudah bagi aku jadinya. Keren banget. Oke, thank you Kak Fidel. Ya. Lagi yang udah Tentang kita menggapai mimpi, bukan tentang nilai tertinggi, namun untuk mencari yang lebih baik dari diri yang kemarin. Kita pintar, keren banget ya warga bisnis ini ya. berintegritas, Yang suka bahasa Inggris, ada yang suka berjuang jadi lebih baik, memaksimalkan Waduh. potensi, terus belajar, terus bertumbuh, Nah, tadi kan saling kita orang menyemangati. udah semangat banget nih, Ya. udah semangat mereka. So gimana nih Kak gamesnya ini Kak? Waduh, karena pada semangat-semangat semua nih ya. Gimana nih? Aduh. Kayaknya sore ini luar biasa nih semangatnya nih. Ya, tadi ada siapa aja ini? Coba, tadi ada Tadi Adela. ada Kak Inaya, Kak Naya, Kak Fidelia, Kak Adela, dan Kak Nathaniel. Namun untuk mencari yang lebih baik dari diri yang kemarin. Dan juga Kita ini. pintar juga Ini ya Kak El ya, bener ya. Benar sekali. Oke, jadi karena sebenarnya nih seharusnya tuh Aca tuh milih 3 orang doang, tapi karena seru banget ya, pada semuanya happy banget, ini Oh, pilihnya. Jadi semuanya aja deh ini. oh semuanya nih. Wah. Ada Jadi, Adela, ada Nathaniel, Fidelia, ada Naya, ada Kak Inaya. Ini nanti bakalan Kak Cer bagiin hadiah ya, berupa voucher 100.000 rupiah yang bisa digunakan untuk pemesanan reward. congratulations buat kakak-kakak yang sudah berani dan Yeay. extraordinary sore hari ini. Lumayan banget ya, jadi nanti kakak-kakak bisa pakai untuk pemesanan reward, oke? Yap. Oke, nanti boleh diklaim langsung aja ya. Semangat ya kakak-kakak. Nah, nanti untuk
Teman-teman yang lain jangan bersedih ya, jangan bersedih. Oke, thank you kakak-kakak semuanya. Nah, ini dulu ya. Ya, sekarang kita move ke mana nih habis seru-seruan main games ini tadi dari kakaknya. Kacer dulu. Oke, ini nanti kita akan memasuki yang lebih serius ya. Tadi kan kita udah fun nih. Langsung aja ya. Kita akan memasuki mengenai ketentuan Olimpiade. Wah, nih teman-teman harus simak benar-benar nih. Ini juga masuk ketentuan untuk Yes, benar banget. Langsung aja kali ya. Semuanya sudah ready, semuanya harus fokus ya karena Kacer bakalan jelasin mengenai ketentuan Olimpiadenya apa aja. Jadi jangan lupa untuk diperhatikan, oke? Tentang kita menggapai mimpi, bukan tentang pay attention. namun untuk mencari yang lebih baik. Oke, ketentuan Olimpiade. Langsung saja kita lihat bersama-sama. Kita pintar, berani, berintegritas, dan baik. Nah, untuk seluruh peserta wajib membaca ulang identitas diri seperti nama lengkap, sekolah, bidang yang diikuti dari dokumen PDF daftar peserta. Semua data yang termuat adalah data yang sesuai dengan identitas yang diinput oleh pendaftar. Jika terdapat kesalahan data, kayak misalnya typo nama, salah memilih bidang Olimpiade, maka dapat mengulang pendaftaran. Data typo akan tetap termuat karena tidak dapat dihapus dari sistem. Oke, next. Untuk perubahan data tidak dapat dilakukan setelah pelaksanaan Olimpiade ya, ORQT. Jadi kalau misalnya ada perubahan data, akan dilayani hingga malam ini jam 20 WIB, which means jam 8 malam ya, dengan mekanisme mengulang pendaftaran dari awal melalui nomor WA-nya Kak Rizka. Tuh, kalau yang belum punya tuh boleh di-screenshot dulu tuh nomor WA-nya Kak Rizka. Oke, mengapa data yang salah tidak dapat diedit? Nah, ini banyak nih, selalu ada aja nih yang tanya nih, Kak, kenapa ya? Kan aku kan salah input data nih, kenapa nggak bisa diganti sih? Kenapa nggak bisa kayak tinggal diganti aja? Kan cuma typo doang. Nah, ini kita baca bareng-bareng ya. Yang pertama, data yang diinput oleh peserta saat pendaftaran akan langsung terkunci di sistem pusat. Data ini yang akan dipakai sebagai acuan identitas seluruh peserta. Penguncian data ini dilakukan agar seluruh data Olimpiade, mulai dari data pendaftaran hingga hasil skor, tetap aman dan tidak bisa dimanipulasi. Sistem pengamanan data ORC semakin diperketat sehingga tidak lagi ada kemungkinan untuk mengajukan perubahan dengan membuka akses data pusat. Nah, itu adalah letak data peserta disimpan. Panitia dan customer service tidak dapat mengakses perubahan data peserta. Jika ingin memperbaiki data yang salah, maka daftar kembali dari awal. Oke, nah itu dia ya alasannya ya kenapa nggak bisa digonta-ganti. Oke, nah next. Mengapa pendaftaran ORC membutuhkan upload identitas peserta? Nah, sebagai validasi data peserta, apakah pendaftar benar-benar sesuai dengan identitas yang dicantumkan sebagai bukti yang sah kepesertaan ORC dan juga sebagai dokumen penting untuk menyesuaikan antara dokumen dengan foto dan video peserta pada saat pelaksanaan ORC. Oke, berikutnya. Ini juga pertanyaan yang sering banget ditanyain sama ORQTis nih. Kak, kan saya udah sering ikut ORC. Ngapain sih daftar ulang terus diminta lagi fotonya? Kan capek ya foto-foto terus ya. Nah, ini nih Kak Cer jelasinnya. Jadi di ORC itu sangat menjaga keamanan data peserta.
Salah satu upaya yang dilakukan itu adalah dengan memusnahkan seluruh identitas peserta dari bank data setelah masa pengiriman paket reward di tiap periode ORC. Itu sebabnya ORC itu tidak pernah menyelenggarakan sistem membership ya. Kayak misalnya member-member tahu ya, tinggal masih ada datanya di situ, tinggal sebutin namanya. Berarti tidak ada seperti itu. Kenapa? Supaya data peserta itu tidak disimpan karena berpotensi kemungkinan kebocoran data berdampak pada penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, kita pasti tahu ya sekarang mah kalau teknologi makin canggih semakin berbahaya. Banyak banget data-data yang disalahgunakan. Makanya itu alasannya kenapa ORC tidak menyimpan data-data ORCTs karena takutnya nanti bisa saja disalahgunakan atau datanya bocor. Makanya kenapa saat pendaftaran sampai selesai pemesanan paket reward itu datanya tuh langsung sudah dihapus. Makanya kenapa kalau ORC ikut lagi itu ORCTs ikut lagi harus melakukan upload foto seperti biasa ya, seperti awal pertama kali waktu ikutan ORC. Oke. Sejauh sini sudah paham ya. Nah, makanya itu di ORC sangat menjaga privasi seluruh peserta dan juga kita itu sangat aman sekali sistemnya. Jadi untuk menghindari yang namanya kecurangan, karena kakak-kakak di sini itu kita juga tidak bisa akses ke sistem data pusat untuk gonta-ganti informasinya ORQT ya. Jadi memang sangat ketat sekali. Dan ini adalah peringatan penting untuk seluruh ORQTs dan maupun orang tua yang mendampingi ORQTs ya. Jangan lupa untuk menggunakan kata-kata yang positif. Gunakan cara komunikasi yang positif antar peserta maupun dengan panitia yaitu kakak ORC-nya. Next, jika tidak, itu di kemudian hari pihak peserta atau keluarga melanggar ketentuan kompetisi disertai penggunaan bahasa yang kasar, bermakna mengandung ujaran kebencian, bermakna tidak sopan maupun tuduhan tidak berdata dan kalimat lainnya yang melanggar etika norma Indonesia yang dilakukan kepada antar peserta maupun kepada panitia, kakak ORC-nya ya, maupun komentar di media sosial, maka komite pelaksana dan dewan juri berhak mencabut pencapaian kompetisi yang disahkan melalui surat keputusan. Dan surat keputusan akan dikirimkan melalui email tanpa pemberitahuan melalui WA, SMS maupun telepon. Berkaitan dengan hal ini, maka daftar nama peserta akan tertuliskan diskualifikasi dan piagam yang diakses akan tertera keterangan diskualifikasi. Oke. Berikutnya untuk penilaian khusus. Nah, penilaian khusus ini diberlakukan melakukan pengurangan poin untuk peserta termasuk guru dan juga orang tua yang bertanya seputar teknis dan materi yang sudah tertulis di Juknis dan dijelaskan melalui simulasi maupun update grup WhatsApp berlaku mulai tanggal 24 Mei. Nah, jadi untuk seluruh ORQTs dan untuk orang tua maupun guru yang mendampingi ORQTs, jangan lupa untuk baca terlebih dahulu Juknis yang telah disediakan sebelum bertanya. Kalau misalnya memang ada nanti yang kurang jelas atau tidak tertulis di Juknis, kami persilahkan boleh ditanya melalui WhatsApp ya. Tapi sebelum itu pastikan untuk ORQTs orang tua dan guru sudah membaca Juknis yang diberikan. Nah, ini kalau misalnya belum ada yang belum join di grup WhatsApp nih, boleh nih ya nanti di join ya di grup WhatsApp-nya supaya nggak ketinggalan info-info pentingnya. Nah, ini untuk penilaian khususnya berlaku mulai tanggal 24 Mei ya, ORQTs. Next. Mengenai waktu pengerjaan. Nah, soal bisa dikerjakan melalui sistem CBT ya. Nanti bakalan dikasih link CBT-nya. Untuk pengerjaannya bisa di Sabtu 25 Mei di pukul 7 pagi sampai 9 malam WIB ya. Lalu di hari Minggu 26 Mei pukul 7 sampai 4 sore WIB. Jadi kalau misalnya ORQTs nih mau mulai jam 8 boleh nggak Kak? Boleh ya. Mau mulai jam 1 siang boleh nggak Kak? Boleh. Tapi ORQTs, misalnya hari Minggu nih keasikan main sampai lupa. Jangan mulainya jam 4. Sudah tidak bisa diakses karena jam terakhirnya jam 4.
Masa iya mulainya jam 4? Gimana dong kerjainnya? Oke. Jadi jangan lupa ya untuk memperhatikan waktu. Oke. Nah, ORQTIS dapat memilih waktu pengerjaan bebas tanpa harus konfirmasi terlebih dahulu. Jadi, ORQTIS gak usah tanya kakaknya, Kak, ini aku udah boleh mulai kerjain belum ya? Pokoknya selagi waktu yang ditentukan, ORQTIS boleh start mengerjakan dengan link yang sudah diberikan. Tapi jangan yang kayak tadi Kak Cer sebutin, misalnya hari Sabtu, jam 9 sudah tutup tapi mulainya jam 8.30. Gimana itu kerjainnya ya? Oke. Lalu untuk absensi, akan ada link G-form absen saat mengakses link CBT. Link berada di atas kolom username. Wajib mengisi NISN, siapkan dari sekarang ya Warcutis ya, supaya pelaksanaan sudah ada datanya. Baca dengan cermat dan isi absen dengan melampirkan foto sesuai ketentuan. Boleh foto selfie, boleh dibantu juga untuk difotokan. Next. Untuk jumlah soal. Nah, untuk bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS, biologi, psikologi, sejarah itu totalnya 50 soal. Untuk Mandarin, kimia, kedokteran, ekonomi, matematika, fisika itu 35 soal. Oke. Dan berikutnya adalah ketentuan submit. Untuk waktu pengerjaan setiap bidangnya adalah 90 menit ya. Jadi kita berikan waktu 90 menit. Jika sebelum itu ORQT sudah selesai, maka diperbolehkan untuk submit dan meninggalkan device. Jika waktu telah habis dan peserta belum selesai mengerjakan, maka layarnya itu akan otomatis ditutup dan jawaban akan tersimpan. Jadi tidak usah panik ya. Next, untuk perihal pengerjaan. Nah, pada saat pengerjaan, peserta wajib berada di ruangan yang tenang dan memastikan jaringan internet itu stabil. Bisa dikerjakan melalui laptop ataupun handphone. Dan setelah selesai mengerjakan soal, peserta wajib swafoto atau selfie, lalu upload pada form yang disediakan di program CBT. Oke. Dan foto memperlihatkan wajah ya dan sebagian layar HP atau layar laptop yang menampilkan program CBT ORC 18 yang baru saja dikerjakan. Next. Dan baik hati, sabar berjuang jadi lebih baik, memaksimalkan potensi. Oke, dan hati-hati jika dirasa ada soal yang menurut peserta itu adalah soal yang salah karena kecermatan untuk menyikapi situasi dan memilih jawaban dalam situasi tersebut akan menjadi bagian dari penilaian dewan juri. Oke. Berikutnya, ini nih yang paling penting nih ORQTIS harus inget nih. Jangan lupa tersenyum ya. Jadi pada saat mengerjakan soal, jangan cemberut-cemberut ya. Jangan lupa tersenyum. Seluruh pergerakan, kursor, suara, raut wajah akan dapat teramati dengan jelas dan terekam oleh panitia loh. Sepanjang peserta mengakses CBT. Maka peserta wajib tersenyum, rileks, dan mengatur emosi positif sepanjang soal agar ya tersimpan kenangan manis karena wajah yang bahagia dan hati saat mengerjakan soal akan membuat kemampuan mengerjakan soal lebih meningkat. Oke, jadi jangan mukanya stres-stres banget ya pas ngerjain soal ya. Berikutnya setelah jangan lupa senyum adalah santai saat mengerjakan. Nah, peserta itu diperkenankan sambil mendengarkan musik. Apa sih musik favorite kalian? Mau K-pop? Boleh. Mau dengerin musik apa? Mau musik yang klasik, yang main piano? Boleh. Mau musik anime? Boleh. Pokoknya bikin mood kalian itu makin naik deh. Dan merasa lebih tenang dan juga bersemangat. Boleh sambil makan buah dan minum minuman yang sehat ya. Meskipun banyak hal diperkenankan, peserta harap memperhatikan waktu pengerjaannya dan terus berjalan kan menekan tombol mulai. Nah, tapi kalau misalnya boleh sambil ngemil pun peserta jangan lupa waktu. Nanti keinginan ngemil. Waktunya udah lewat, udah mau submit. Gimana dong belum selesai ngerjain ya. Jadi jangan lupa untuk
diperhatikan juga waktunya. Dan yang paling dan ini juga adalah percaya diri yang paling terakhir, ya. Peserta tidak diperkenankan menggunakan alat bantu apapun seperti kalkulator, buku pelajaran, catatan, apalagi Uncle Google ini loh. Uncle Google andalan kita ini juga tidak boleh dipakai saat pengerjaan URC, ya. Percaya dirilah dan yuk mengerjakan hanya semua hal yang baik, maka alat bantu apapun hanya akan membuat perasaan tidak nyaman di hati. Peserta tidak diperkenankan untuk meninggalkan device di tengah proses pengerjaan soal. Oke? Nah, dan juga peserta wajib membaca ini panduan lengkapnya di link berikut atau ORQTIS. Nanti boleh scan QR code yang ada di sini ya. QR-nya boleh di-scan. Nah, ini adalah juknisnya, semua detail sudah ada di sini, jadi jangan lupa dibaca terlebih dahulu. Oke. Next. Ini nih, mencontek itu big no sekali di ORC. Peserta yang mencontek, skor akan dihitung hanya untuk soal yang mengerjakan sendiri. Di ORC 18 tidak ada kesempatan untuk mengulang bagi peserta yang mengerjakan kurang. Jadi jangan ya, mencontek itu sangat tidak bagus sekali. Dan di sini kita tidak menerima yang namanya mencontek. Seperti yang tadi Kak Cher bilang, percaya dirilah. Oke? Dengan kemampuan ORQTIS semuanya, pokoknya kita give the best. Oke, berikutnya. Tahap masukkan username sesuai yang ada di file daftar peserta di grup WA. Nah, username itu ada di daftar peserta yang di grup WA. Nah, kalau misalnya ada guru atau ortu yang ada di grup, ya nanti mama atau siapa, jangan lupa untuk dicek dulu, dibantu cek username-nya. Dan passwordnya itu berupa tanggal lahir dengan format tahun, bulan, tanggal. Jadi misalnya, contohnya tahun lahirnya 2009, berarti 2009 bulan 3. Jangan lupa tambah nolnya, 03. Tanggalnya 15. Nah, tapi kalau misalnya angkanya hanya 1 digit, jangan lupa tambah 0 di depannya ya. Dan untuk kolom tokennya diabaikan saja. Next. Untuk skornya, untuk skornya di bidang matematika, kedokteran, ekonomi, kimia, fisika, skor per soalnya adalah 2,86. Kalau untuk bahasa Indonesia, Inggris, Mandarin, IPA, IPS, biologi dan juga sejarah itu per soalnya 2 nilainya ya. Jika ada lebih dari 1 peserta dengan skor yang sama, maka peringkat teratas akan ditentukan melalui waktu pengerjaan tercepat dan juga peserta termuda ditentukan dari tanggal lahir. Oke, berikutnya. Untuk perihal reward. Nah, untuk reward ya. Untuk skor 100 sampai 85 itu akan mendapatkan medali emas. Skor 84 sampai 65 akan mendapatkan medali perak. Skor 64 sampai 45 akan mendapatkan medali perunggu dan sisanya akan mendapatkan medali peserta. Semua peserta akan mendapatkan e-piagam dan bisa memesan paket reward. Nah, pengumuman dari panitia dilakukan dengan objektif dan tidak dapat diganggu-gugat ya. Oke, next. Untuk pengumuman skor. Nah, pengumuman hasil Olimpiade akan dilaksanakan pada tanggal 29 Mei di hari Rabu jam 4.30 melalui YouTube dan akan dibagikan di grup WhatsApp setelah live streaming selesai. Ya. Oke, berikutnya kita akan simulasi CBT ya. CBT ini adalah computer based test, yaitu program komputer yang dipakai untuk mengerjakan soal Olimpiade Rihan Kreatif saat uji coba. Soal yang dikerjakan bukan soal yang sesungguhnya, tapi soal tebak-tebakan lucu saja. Nanti jangan dikirain itu soal beneran lagi. Misalnya jeruk warnanya apa gitu ya, gampang banget itu ya, ORQTIS ya kalau jadi soal ya.
Dan juga fungsi dari simulasi ini adalah supaya ORQTIS besok bisa akses dengan mandiri dan tahu bagaimana cara penggunaannya. Jadi persiapkan diri ya ORQTIS. Oke, semuanya sudah ready kan? Oke. Selamat mencoba link CBT ORC 18 dan selamat berkompetisi. Oke, jadi di sini Kacar bakalan kasih lihat dulu ya. Nanti kita bakalan simulasi untuk linknya. Oke, nah jadi ini adalah link CBT ya. Jadi nanti kalau ORQTIS akses, klik linknya akan keluar seperti ini. Di situ ada cek username. Boleh langsung klik di sini untuk cek username-nya. Lalu ada format password juga ya, dan juga ada form presensi. Jangan lupa untuk isi ya absensinya itu sebelum mulai mengisi data-data dan mulai mengerjakan. Nah, nih dibaca dulu peringatan. Ketika sudah mulai mengerjakan, jawaban hanya akan tersimpan di device tersebut sehingga tidak bisa pindah device. Pastikan di akhir mengerjakan, klik tombol selesai dan oke. Jika tidak, jawaban tidak akan terkirim ke server ya. Jika kursor keluar dari halaman soal, maka akun akan terlog out secara otomatis. Jadi silahkan login ulang lagi dan tidak usah panik ya ORQTIS. Oke. Nah, nanti kalau misalnya sudah cek username-nya, tinggal masukkan saja username pesertanya sesuai dengan daftar peserta yang sudah ada di grup WA. Lalu jangan lupa masukkan kata sandinya yang berupa tahun, bulan, dan juga tanggal lahir. Tuh ya, kalau satu digit jangan lupa tambahin nol itu. Pilih mata pelajaran, nanti waktu itu tinggal pilih aja mapel apa yang diikutin. Ini kan karena simulasi, kita masukin aja ya ORC 18 simulasi dan tinggal kita login saja. Nah, setelah login berhasil, nah di sini akan keluar nih data-datanya. ORC 18 ya, tanggal berapa, waktunya, durasinya 90 menit sesuai yang Kacar kasih tahu, jumlah soalnya berapa, statusnya apa. Oke, jika sudah selesai, langsung saja kita mulai. Oke. Nah, ini adalah contoh soalnya ya. Di situ ada daftar soal. Kalau diklik, nah itu nanti dia akan muncul tuh angka-angka soalnya. Oke. Tinggal kita tutup kembali. Nah, di situ ada nomor soalnya dan juga ada waktunya itu di sebelahnya ya. Nah, ini langsung aja kita coba jawab dulu ya. Lemari apa yang bisa dimasukkan kantong? Ayo, coba pilih. Lemari es, lemari kaca, lemari ajaib, lemari ribuan. Coba kita jawab lemari ribuan ya. Lemari ribuan. Nah, kalau misalnya kita mau ke soal berikutnya, kita tinggal klik selanjutnya. Oke. Nah, kita masuk ke soal kedua. Sapu apa yang bisa dimasukkan ke kantong? Misalnya, sapu lidi deh, misalnya. Oke, kita sapu lidi dulu ya. Oke, terus kita selanjutnya. Nah, terus apa yang tidak sakit? Kita coba jawab tehat walafiat. Oke, nah kalau misalnya nih, tadi kan ada tuh soal yang masih mau kita cek ulang, kita boleh klik lagi daftar soalnya. Nah, ke nomor 2, tadi nih masih ragu-ragu nih. Mau ganti jawabannya jadi apa ya? B dan C benar deh, B dan C benar. Oke, nah selanjutnya, kalau sudah yakin ya boleh langsung klik selesai. Nah, ini dibaca dulu. Apakah Anda yakin ingin menyelesaikan ujian? Setelah Anda menyelesaikan ujian akan keluar ya dan tidak dapat lagi merubah jawaban. Silakan tekan OK untuk menyelesaikan ujian. Kalau sudah yakin mau submit tinggal klik OK ya ORQTIS. Oke, konfirmasi akhir. Terima kasih telah melaksanakan ujian. Silahkan tekan tombol logout untuk kembali ke halaman utama. Silahkan diklik lagi tombol logoutnya. Oke, nah untuk itulah contoh simulasi dari link CBT yang akan kita gunakan nanti ya saat pengerjaan ORC. Nah, jadi jangan lupa untuk periksa dulu username-nya, password-nya, supaya nanti di hari hanya itu tidak salah-salah. Oke, dan ini kita bakalan simulasi ya. Untuk linknya,
akan diberikan di kolom chat ya. Tuh, udah dikirim sama Kak Selo. OR Cuties boleh langsung klik link yang sudah diberikan dan boleh langsung mencoba linknya. Ya, boleh dimasukkan dulu username-nya, boleh dimasukkan juga dulu passwordnya. Dan silahkan untuk ini. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, mungkin boleh via kolom komentar saja. Nanti akan dibantu jawab oleh kakak ORCR yang lainnya. Tapi boleh diklik dulu terlebih dahulu linknya untuk melakukan simulasi. Boleh menggunakan laptop atau boleh menggunakan handphone. Pastikan internetnya lancar ya ORCuties. Oke, sudah mengakses, tinggal klik linknya. Linknya juga sudah di-share di grup WA tuh, boleh dilihat ya. Sudah ada di kolom yang ada di Zoom Meeting dan juga sudah ada di grup WA. Silahkan diklik linknya. Silahkan memasukkan username dan juga password supaya adik-adik ORCuties tahu gambaran seperti apa nanti di hari Sabtu dan juga Minggu. Jadi nanti nggak asing lagi ya karena sudah pernah simulasi menggunakan link CBT dari ORC. Oke. Oke, ini wajib isi lengkap absen. Peserta yang mengisi absen lengkap, datanya akan didaftarkan untuk kurasi Puspresnas. Oke, ini ada nama lengkap peserta, NIK, nomor induk kependudukan terdapat di KK, nomor ada di depan nama peserta. Ada NISN, nomor induk siswa nasional, ditanyakan kepada sekolah ya. Lalu email aktif ortu atau siswa, dan juga kontak WhatsApp, nomor WA aktif orang tua. Terus ada NPSN, nomor pokok sekolah nasional, ditanyakan ke sekolah masing-masing. Nama satuan pendidikan bisa kita isi sendiri. Oke. Oke, ini katanya ada yang belum masuk ke grup WA. Nanti mungkin boleh dibantu ya. Username dan format password bisa dilihat di link CBT ya. Tuh, kalau udah buka link CBT-nya tuh kan tadi di atasnya sudah ada tuh ya. Username-nya bisa diklik di sana, password-nya juga bisa diklik di sana. Boleh langsung dicek di sana untuk masukin username dan juga password-nya. Tentang kita menggapai mimpi, bukan tentang nilai tertinggi, namun untuk mencari yang lebih baik dari diri yang kemarin. Kita pintar juga berani, berintegritas dan baik hati, sabar berjuang jadi lebih baik. Selamat cobain simulasi CBT-nya ya. Semangat. Terus belajar.